kalau kita melihat di dalam wilayah pesisir itu terdapat beberapa ekosistem penting penunjang. Seperti misalnya ekosistem bakau, kemudian ada ekosistem padang lamun, ya seagrass, kemudian yang ketiga adalah ekosistem terumbu karang. Jadi ketiga ekosistem ini sebenarnya adalah ekosistem yang sangat penting di wilayah pesisir. Jadi salah satu misalnya ada abrasi begitu, itu salah satunya adalah peran dari bakau. Hai sahabat kreatif, ketemu lagi dengan aku Dias Damayasa di podcast RRI Singaraja. Ini sekali lagi aku selalu ingetin ya, selalu subscribe YouTube kita dan juga jangan lupa di follow Spotify, ada konten podcast banyak di sana, oke? Nah hari ini kita akan bahas sesuatu yang agak berat tapi ini sangat bermanfaat untuk banyak orang ya, apalagi anak muda yang suka menyelam, suka menikmati biota laut di seluruh Indonesia ya. Bahkan hari ini aku udah undang seorang ketua pengelola kawasan wisata bahari Banyu Milir ya. Ada Bli Wiryadana. Selamat datang. Halo, selamat datang. Terima kasih, Dias. Sama-sama. Ini sebenarnya teman lama ya, cuman lama lost contact akhirnya udah berubah profesi dan apa yang bidang diambil jauh dari sebelumnya itu. Iya. Oke, kalau nggak bahas seputar ini ya, apa namanya, lebih ke pengelolaan gitu ya, pengelolaan kawasan wisata bahari gitu ya. Ini sebenarnya orang ngeh dan tahu cara gimana, cuman berpikir untuk ikut jadi partisipan kayak gak susah ya Beli ya. Ya sebenarnya susah, dibilang susah atau tidak itu sebenarnya tergantung orang yang bersangkutan ya. Karena kita nggak bisa menutup mata seperti di desa saya sendiri, karena desa saya berdampingan langsung dengan wilayah pesisir. Jadi kita punya panjang pantai 2,17 km. Dan sebagian besar memang dari data SDGs kemarin, pendataan itu 85% warga kita itu bergerak di sektor pariwisata dengan memanfaatkan kawasan bahari. Nah, itu potensinya bisa dilihat yang gimana ya? Potensinya besar sekali sebenarnya. Besar. Ya. Oke, jadi kalau misalnya kita tarik lagi nih ya, semacam beberapa orang juga ada yang sampai berpikir gitu, ini sebenarnya kawasan pesisir juga kelautan tuh kayak gimana sih sampai saat ini? Oke, kalau kita bicara masalah wilayah pesisir, ya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 itu Pasal 27 ayat 3, kan begitu ya? Ingat ya. Jadi wilayah pesisir itu adalah wilayah di mana ada peralihan antara darat dan laut. Nah, jadi sesuai dengan undang-undang tersebut, itu batasnya adalah 12 mil. Nah, kalau kita melihat di dalam wilayah pesisir itu terdapat beberapa ekosistem penting penunjang. Seperti misalnya ekosistem bakau, kemudian ada ekosistem padang lamun, ya seagrass, kemudian yang ketiga adalah ekosistem terumbu karang. Jadi ketiga ekosistem ini sebenarnya adalah ekosistem yang sangat penting di wilayah pesisir. Jadi salah satu misalnya ada abrasi begitu, itu salah satunya adalah peran dari bakau. Ya, jadi banyak sebenarnya yang menjadi suatu komponen penunjang saling kait mengait antara ekosistem ini. Gitu. Ini jadi kan Beli memang concern di sini ya, concern di bidang ini sekarang kan? Ya, sekarang beralih ke bidang ini dulu karena memang ada tugas ya dari ini. Iya, oke. Cuman kalau kita lihat ya, beberapa orang dan bahkan narasumber juga, aku nonton di YouTube juga baca literasi segala macam. Kalau kabar buruknya adalah di seluruh Indonesia ini ya, kondisi terumbu karang hampir 70% ya rusak gitu. Itu benar ya, Beli? Kalau kita melihat dulu ya, bahwa dari kawasan kita di Indonesia ya, 60% penduduk kita berada di wilayah pesisir. Kita memiliki bentangan garis pantai terpanjang ya. Kemudian 30% dari keberadaan biota seperti terumbu karang dan bakau di dunia itu ada di Indonesia. Dan faktor-faktor penyebab kerusakan ya yang sekarang ya, seperti faktor alam dan faktor manusia itu mempengaruhi kerusakan tersebut. Nah, di tempat saya saja itu terdapat 70% karang yang sudah rusak di kawasan saya. Nah, memang itu kalau kita lihat penyebabnya
apa gitu ya. Iya. Kalau kita lihat dari faktor alam, itu kenaikan suhu permukaan air laut itu memegang peranan penting dalam proses tumbuh kembang dari terumbu karang ini. Karena kalau bisa saya kasih info bahwa terumbu karang ini adalah simbiosis antara hewan dengan tumbuhan. Jadi namanya Zooxanthellae dengan Scleretania. Wah, didaw. Gitu. Jadi ini sebenarnya hewan gitu loh. Terumbu karang itu hewan. Nah, kalau kita melihat tempat mereka juga berfotosintesis. Ya, berfotosintesis, kemudian juga mereka hidup pada kondisi kedalaman tertentu. Ada jenis karang ya, kalau terumbu karang itu banyak jenisnya. Nah, kemudian mereka diam di tempat itu karena ekosistemnya sudah layak. Di sana ya. Suhunya udah bagus, tapi karena peningkatan suhu permukaan air laut, maka tempat yang awalnya mereka di sana itu tidak nyaman lagi dan menyebabkan coral bleaching. Jadi pemutihan karang. Ketika pemutihan karang, maka terjadinya kerusakan dan karang itu mati. Berarti bisa dibilang bukan semata-mata karena pihak manusia aja ya yang membuat karang itu rusak ya. Kalau itu tadi faktor alam, tapi faktor manusia juga berperan penting. Jadi ini kata ketua saya ya dulu ya, pada saat zaman paceklik ya di tahun 70-60-an, itu mereka agak susah untuk mencari uang. Sehingga apa yang mereka lakukan itu mencari karang di laut untuk dijadikan kapur. Itu zaman kapan? Ya itu zaman saya juga belum lahir sih. Tapi memang sebelum kami masuk ke wilayah pesisir, kami perlu tahu dulu sih sebenarnya kondisi existing dan dulu itu seperti apa di kawasan kami kan. Betul. Nah setelah kami tanya kepada orang-orang tua dulu bahwa mereka juga turut andil dalam menyebabkan kerusakan. Jadi misalnya pengambilan karang besar-besaran, kemudian kerusakan, dan juga kita memiliki misalnya teknik pengambilan ikan, ya penangkapan ikan yang mungkin kurang ramah lingkungan. Seperti misalnya menggunakan racun, listrik, kemudian juga pakai jaring, ya sekelas pukat harimau. Kemudian mereka juga nggak ngerti biota-biota apa saja sih yang sebenarnya dilindungi berdasarkan undang-undang tersebut. Misalnya kalau ada yang ketemu sama penyu, mereka ambil penyu itu. Ya saya mikirnya ini untuk isi perut saya saja, tapi nggak berpikir masalah keberlanjutan ekosistem dan ekologi yang ada di wilayah pesisir dan laut gitu. Bahkan karang pun sebenarnya nggak boleh diambil karena karang itu memang dilindungi. Ya, tapi memang saat ini kan memang ada istilah bahwa kita boleh mengekspor atau menjual belikan karang, tapi dengan ada kriteria-kriteria yang tertentu itu sangat hati-hati banget. Misalnya berapa persen ada kontribusi ke alam dulu, perusahaan tersebut, kemudian berapa persen ada bisa jual, dan itu ada kuotanya di dalam proses ekspor. Gitu. Wah, mungkin ini yang orang-orang nggak banyak tahu ya. Jadi aturan bagaimana untuk mengolah juga mengambil karang itu. Ya sebenarnya ini bicara masalah take and balance ya. Jadi kita ketika ngambil sesuatu, maka bagaimana kita bisa memberikan kontribusi kepada alam tersebut. Juga. Ya, jadi nggak semata-mata bahwa apa yang kita ambil sebenarnya gitu, itu betul-betul untuk melakukan eksploitasi dan untuk kepentingan kita pribadi dan generasi kita selanjutnya. Ya kita mendapatkan kerusakan. Seperti saya sih, saya generasi saat ini menikmati kerusakan terumbu karang. Tapi nggak masalah, ini merupakan tantangan besar kami dari pengelola untuk bisa memotivasi teman-teman dan warga bahwa kita masih memiliki peluang. Karena ingat, terumbu karang itu adalah sumber daya yang bisa diperbaharui. Bisa kita rawat, bisa kita tumbuhkan kembali, namun perlu peran serta banyak pihak, masyarakat, kemudian pihak-pihak lain untuk dapat betul-betul menyukseskan program ini gitu dia. Nah, dari kapan ini mulai berjalan? Maksudnya dari beli awalnya untuk bergerak gitu, melestarikan atau mengembalikan lagi terumbu karang yang udah rusak. Ya kita perlu sampaikan bahwa program yang kita laksanakan ini merupakan inisiasi pada tahun 2020 ya pada bulan Juli. Nah kebetulan saya sendiri sebagai wakil ketua BPD di Desa Kalibubo, dan pada saat itu kami dari BPD mengusulkan untuk membuat sebuah ekowisata, dan dalam proses itu kami juga melakukan observasi bersama teman-teman. Sebenarnya kita memiliki terumbu karang ini seberapa potensial sih untuk dikembangkan gitu. Ketika kita turun ternyata rusak yang kita temukan. Nah sehingga dalam proses tersebut kita melakukan studi banding ke desa Pemutaran, karena di sana kan ada program Biorox ya, apakah mungkin dengan teknologi itu atau tidak gitu. Kemudian lambat laut kita dengan teman-teman akhirnya membuat sebuah buku, di mana buku ini memberikan sebuah gambaran ternyata kondisi kita seperti ini, dan kita memiliki luas terumbu karang yang cukup besar. Yaitu 54,7 hektar. Dan dari sana kita berpikir ketika kita menyelam ya di kawasan-kawasan tersebut, ternyata kita masih memiliki peluang.
ya untuk kita kembalikan, dan kita juga ada banyak mentor dari yayasan-yayasan yang ada dari kementerian untuk membantu kita, sehingga dalam proses berjalan ini kita sangat banyak didukung oleh banyak pihak. Tentunya juga masyarakat kita memang perlu memberikan kesadaran ya, karena mereka pasti nggak mengerti tentang terumbu karang itu seberapa penting sih sebenarnya untuk menunjang ekosistem. Karena jujur di desa kami ya, di desa Kalibubu itu kan tidak bisa dilepaskan dari konteks lumba-lumba sebagai ikon di kawasan kami, dan juga sebagai ikon di kawasan Buleleng ya. Dan kalau kita berkunjung ke sana, tentu kita bisa menikmati ya keberadaan lumba-lumba. Namun kalau kita melihat lagi, kenapa sih lumba-lumba itu menjadi banyak ada di sana kan gitu ya? Ini sebenarnya tidak luput dari peran dari terumbu karang. Karena terumbu karang itu memberikan sumber makanan bagi mereka. Nah, dulu juga bahwa penduduk kami itu tidak bergerak di sektor pariwisata, Dias. Kami lebih banyak ke sektor perikanan, jadi penangkapan ikan dan lain sebagainya. Nah, pada saat itu mereka tuh sudah banyak membawa batu gitu loh. Jadi tujuannya batunya apa? Pada saat menjaring, kadang-kadang lumba-lumba itu datang sendirinya untuk makan ikannya. Jadi untuk mengusir, karena kan waktu itu nelayan juga agak risih, marah dan lain sebagainya, mereka lempar itu lumba-lumba itu. Ya Tuhan. Jadi sebenarnya kalau kita melihat ke belakang bahwa apa yang diagung-agungkan oleh masyarakat kita gitu, dan memang pelaku pariwisata di sektor bahari itu dulu tidak seindah yang kita lihat sekarang gitu. Mereka dulu dijadikan sebagai bukan hama ya, maksudnya pengganggu gitu ya, pengganggu. Kemudian saat ini mereka dipuja-puja gitu untuk dapat mendapatkan suatu penghasilan, nilai ekonomi gitu. Dan kita melihat bahwa dengan adanya kerusakan terumbu karang ini, kita juga melihat bahwa apakah nanti 10 tahun ke depan itu keberadaan lumba-lumba yang ada di tempat kami ini akan tetap seperti ini? Ada. Karena kenapa? Dengan adanya kerusakan terumbu karang atau ekosistem itu, maka ini akan mempengaruhi mereka untuk menikmati atau mencari makan. Jadi kalau seperti kita deh, kalau kita misalnya di tempat sekarang gitu misalnya agak sulit untuk mencari sumber pendapatan ekonomi ya, dari sisi ekonomi, dan di sebelah ada tempat yang menjanjikan, pasti kita akan berpindah. Nah ini juga makhluk hidup, ya kan, mamalia ya. Berarti gitu. Selama ini beli lihat kan lumba-lumba udah ada ya, lumba-lumba udah beberapa orang udah menikmati keindahannya. Dari mana mereka hidup, dan memang mereka layak nggak sih tempatnya di bawah itu? Karena kan beli tahu terumbu karangnya udah rusak hampir 70%. Ya sebenarnya kalau kita melihat gimana sih sebenarnya gini ya, kita sebenarnya di di Buleleng sendiri sebenarnya sudah merancang kawasan rencana zonasi ya di perairan Buleleng Tengah. Nah, di dalam rancangan zonasi itu RZ itu ada pembagian kawasan. Jadi ada zona inti, zona pemanfaatan terbatas, zona pelabuhan, dan zona perjalanan biota laut. Nah, zona perjalanan biota laut itu adalah lumba-lumba. Nah, itu hanya perjalanan aja. Jadi kalau misalnya mau lihat lumba-lumba tuh paling kita udah tahu perjalanan itu di mana. Ada areanya gitu. Tapi kalau betul-betul memastikan bagaimana proses dia berkembang biak gitu ya, kemudian melahirkan gitu, kemudian di mana mereka cari makan, itu memang perlu dilakukan penelitian agak komprehensif. Namun yang kita lihat bahwa keberadaan ekosistem yang ada di wilayah dari sepanjang Pemaron ya sampai dengan misalnya Tamukus itu dengan keberadaan terumbu karang itu memberikan satu keyakinan lain bahwa memang betul-betul keberadaan ekosistem mamalia laut yang ada itu salah satunya adalah disebabkan adanya kawasan terumbu karang. Karena tempat mereka mencari makan gampang dulu. Nah, kita melihat sekarang juga banyak terjadinya perpindahan yang cukup masif dalam konteks adalah ketika kita mau nonton lumba-lumba ini sekarang agak jauh gitu loh. Agak makin jauh. Makin jauh. Karena kenapa? Ya, ekosistem udah nggak bagus, kemudian cara mungkin dalam hal kita menikmati kawasan atraksi lumba-lumba itu sendiri juga sekarang masih kurang baik begitu ya. Karena kadang-kadang kan ini isi perut, kemudian masing-masing punya ingin memberikan pelayanan terbaik kepada tamunya ya. Tapi kita perlu untuk duduk bareng deh. Karena ini berbicara masalah ekosistem yang berkelanjutan atau sustainability. Sehingga gimana sih caranya kita membuat lumba-lumba itu bisa nyaman gitu loh. Misalnya jarak kita menonton, jangan sampai memotong dan lain sebagainya. Lebih ke kelestarian mereka juga ya. Betul. Karena kita mencari dari mereka kan, kita anggap lagi nih, kita selalu mengharapkan CSR-nya dari mereka. Tapi kita nggak pernah memberikan kontribusi balik gitu. Buat mereka ya. Buat mereka. Kita nggak bisa ngasih makan dengan ikan hidup ke mereka. Tapi perbaikilah ekosistem di mana mereka mencari makan. Minimal di area mereka lah ya, mereka layak untuk hidup. Setuju. Terus solusinya apa selama ini?
Kalau selama ini memang kalau dari saya sendiri ya, kita coba memulihkan area terumbu karang dan memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa kita harus memiliki sebuah standar operating prosedur. Tapi tidak bisa hanya dalam satu desa saja. Ya saya juga memerlukan hero-hero yang ada di masing-masing ya. Tempat daerah gitu ya. Yang betul-betul bisa menunjang bahwa keberadaan ekosistem misalnya lumba-lumba begitu itu kan dari Pemaro nih, bahkan ada juga dari timur kan, sampai juga pemutaran pun ada. Maksud saya adalah bagaimana betul-betul kita membuat sebuah standar operating, sehingga ketika misalnya kita mau menikmati lumba-lumba, karena lumba-lumba kalau di kawasan saya itu pasti ada gitu. Tapi gimana caranya bahwa ketika menikmati atraksi lumba-lumba itu ya, jangan sampai kita malah mengganggu ekosistemnya dia. Seperti misalnya kita memberikan waktu jeda lah. Ketika misalnya 1 jam kawasan datang, berapa orang yang berapa booth yang boleh ikut dan bagaimana mereka harus menikmati seperti itu. Kemudian kita juga harus memberikan edukasi kepada pengunjung bahwa tidak selamanya dolphin itu harus berada di sebelah kita gitu. Kalau di ujung kita misalnya ada, ya nggak usah kita ngebut cari untuk lihat lebih dekat begitu. Jadi kita harus banyak duduk bareng dan ini tentunya harus bisa difasilitasi oleh pemerintah juga gitu. Siap. Aku pengen kenalan sama Bang Coral yang sering dibahas di media sosial, bahkan YouTube channelnya ini ya, Banyu Milir ya. Oke. Ya itu. Aku pengen tahu ini Bang Coral kayak gimana sih bentukannya dan tujuannya adanya Bang Coral ini. Ya, kami sih berpikir kenapa sih kita memakai bahasa Bang Coral gitu. Jadi yang pertama adalah untuk menarik sebenarnya dari sisi bahasa begitu. Yang kedua memang fungsinya adalah untuk menampung. Ya. Jadi pertama adalah fungsi dari Bang Coral itu adalah kita ingin pada saat kita untuk melakukan konservasi ya di tempat kita jangan sampai merusak kawasan tempat yang lain. Jadi untuk kita bicara konservasi itu kan jangka panjang ya biasanya. Jadi butuh waktu proses yang lama. Kemudian ketika kita melakukan konservasi itu pertanyaan yang paling penting itu di mana sih sebenarnya kita cari bibit? Nah itu dia. Ya. Apakah di karang yang existing ada, kemudian kita potong, kemudian dia rusak dan kita perbaiki tempat yang lain gitu. Nah artinya ini menjadi sebuah hal yang perlu kita perhatikan dan dari sana kita berpikir kita kan punya karang-karang yang rusak itu. Jadi ada yang sudah bleaching, kemudian kita potong yang bleaching, kemudian kita ambil yang memiliki peluang hidup yang masih tinggi, kemudian kita letakkan di tempat pembibitan. Jadi Bang Coral ini juga sebagai nursery. Jadi pembibitan kita membuat media untuk tanam, kemudian kita bibit di sana dalam waktu berapa tahun, kemudian kita potong dan hasil dari pembibitan itu kita transplantasikan ke media-media yang sudah ada, baik secara langsung atau menggunakan artificial reef seperti misalnya patung atau misalnya ada struktur poligon, struktur besi ya. Itu bisa digunakan. Kayak motor, kan ada yang ngelakuin itu ya, motor cemplungin dalam air laut. Jadi kayak bentukannya bisa jadi ngebantu. Bisa, apapun itu bisa. Namun kalau saya sih masih nggak masuk di ini ya. Maksudnya gini, kita sih sebenarnya ketika membangun apapun di laut itu betul-betul harus disesuaikan dengan, kita harus punya cerita gitu, story. Jadi kalau misalnya ada motor gitu misalnya, apa yang bisa saya storykan di laut kepada wisatawan kan gitu ya. Jadi saya pengen, dan kami sudah merancang sebenarnya bahwa apa sih yang akan kita buat gitu, dan walaupun nanti ada donasi dari pihak lain gitu, saya nggak mau mereka yang mengatur bentuk yang mereka mau, tapi Anda harus mengikuti bentuk yang kita mau. Ini aturan kita nih. Ini aturan kita dan lain sebagainya. Dan ini pun saya sudah usulkan bahwa di tahun ini kita akan membuat yang namanya master plan. Jadi master plan itu kita akan duduk bersama dengan pusat, kementerian, dengan segala lini sektor, baik di Kemenpar, KKP, dan sektor yang lain mungkin ya, kemudian di provinsi, kabupaten, dan desa sendiri. Karena desa saya kan ada desa tetangga ya, di timur, barat, dan selatan. Dan di sana ketika kita punya program konservasi nih, kemudian kita punya misalnya patung, seberapa banyak patung yang harus kita buat, jenisnya apa saja, sehingga nanti ketika kita membuat patung A gitu misalnya, bagaimana kita bisa memberikan story sehingga orang datang itu tidak hanya sebatas di sini ada motor gitu loh. Jadi di sana pun ada motor. Terus ini motornya gimana? Ini motor standing dan lain sebagainya. Jadi saya pengennya betul-betul kita membangun ada di laut. Ada bentuknya gitu maksudnya. Betul, karena membangun di laut itu nggak semudah yang kita pikirkan. Kita
ketika memasukkan sebuah benda di laut, itu belum tentu ekosistemnya itu bisa mendukung dan setuju sebenarnya. Tapi karena dia nggak bisa ngomong aja, jadi saya nggak setuju sebenarnya ada patung begini. Itu kan mereka nggak bisa kan. Tapi kita pun meletakkan patung itu bukan di area bekas terumbu karang. Jadi misalnya kalau di kawasan laut itu kan ada area seagrass, kemudian ada area pasirnya, ada kawasan terumbu karangnya. Nah, yang kita letakkan patung itu adalah di area-area yang pasirnya ada. Jadi kita tidak akan merusak bagian yang lain. Oke. Jadi lumayan lumayan cukup harus teliti juga mencari area-area penting gitu ya. Kita pengen bahwa sebenarnya ketika kita berada di wilayah pesisir, maka yang harus memiliki knowledge yang baik itu biar tidak diberdayakan oleh orang lain tanda kutip pihak gitu. Lain ya. Memang warga desa sendiri gitu loh. Terus gimana antusiasme masyarakat di situ untuk ikutan berpartisipasi? Ya kalau awal sih memang mereka berpikir ini paling program-program yang angat-angat tai ayam kan gitu ya. Dan paling tanam ini ada nilainya dan yang mendapatkan nilai pasti bukan mereka gitu. Tapi di sanalah saya memberikan edukasi bahwa ketika misalnya ada bantuan dari pemerintah, kemudian dari bantuan pemerintah ini, maka bagaimana kita bisa melakukan maintenance? Ya, kita harus berkesinambungan misalnya untuk turun, melakukan monitoring, kemudian memberikan program-program yang kreatif, misalnya seperti saya mengembangkan teknologi VR untuk bisa memberikan cara baru sebenarnya untuk menikmati kawasan laut kita gitu, kawasan bahari kita. Kemudian juga sosialisasi pendekatan ke masyarakat bahwa kenapa sih kita penting seperti ini. Sebenarnya mereka tidak mau ikut atau acuh taat, tidak mau memperhatikan itu karena mungkin literasinya yang kurang. Tapi dengan adanya kita sabar memberikan informasi itu, saya yakin. Dan sampai sekarang pun masyarakat juga tanggapannya positif. Yang penting kita konsisten. Tidak ada kepentingan apapun ketika sekecil apapun pengeluaran, sekecil apapun pendapatan. Kalau di masyarakat, ayo kita terbuka. Bahwa sebenarnya apa yang kita lakukan ini tidak ada bantuan dari siapa-siapa, memang kecintaan kita saja terhadap laut. Untuk alam. Betul gitu dia. Kalau dari dulu beli lihat sampai dengan sekarang, perubahannya sejauh mana? Kalau perubahannya ya, kalau kita melihat bahwa desa sudah kelihatan memiliki sebuah program atau destinasi yang dapat dikunjungi oleh wisatawan. Menjanjikan lah ya. Dapat dilirik lah, walaupun kita nggak sebesar tempat yang lain. Karena begini, kita sih berpikirnya coba ke belakang itu, bahwa rata-rata apa yang ada di kawasan Lovina itu menjual kawasan lain di luar kawasan Lovina. Oh wow. Misalnya nih, gitu ya? untuk dive, untuk snorkeling, yuk kita snorkelingnya tuh di Menjangan. Kenapa nggak di tempat kita gitu ya? Nah, kenapa nggak di tempat kita gitu? Jadi maksud saya gini, saya ingin mengubah paradigma bahwa memang kita nggak secantik yang ada di Menjangan. Ya, karena banyak faktor sih, misalnya ada ekosistemnya di sana seperti lebih baik, apa, gitu ya. current-nya seperti apa, arus dan lain sebagainya, nutrisinya itu. Tapi saya berpikir apa yang kita punya itu yang penting dikemas. Kalau kita hanya bicara masalah pariwisata, pariwisata itu kan bicaranya masalah simbol. Bicara masalah culture, bicara masalah sosial, dan bicara masalah spiritual. Nah, kenapa kita nggak ambil modal dari sana untuk bisa menguatkan kawasan kita? Nggak bicara masalah harus bagus begini, tapi kalau kita bisa memiliki cerita dan masyarakat komit, ya apapun itu bisa kita buat kan. Kayak misalnya patung di bawah laut itu bisa kita buat. Nah, tapi kenapa kita harus jual ke tempat lain gitu loh? Bukan maksud saya tidak mau mempromosikan tempat lain, maksudnya yuk kita lihat kamu tuh punya potensi nih di desa. Kenapa kamu nggak mau kembangkan desa dulu, gitu, untuk sebelum mengembangkan tempat yang lain? Maksud saya itulah sangat tidak masuk di logika juga gitu loh, kalau pemikiran seperti itu. Selama ini udah promosikan dengan cara apa? Kalau di YouTube pasti ya udah ada konten-kontennya di YouTube. Sudah ada konten-konten juga. Butuh influencer nggak nih? Nah, salah satunya ya kita butuh karena zaman sekarang zaman milenial, kemudian juga figur itu menentukan juga kan dalam proses kita mempercepat transfer knowledge, bahwa apa yang kita rancang, misi visi kita ini tujuannya biar mereka ketahui. Makanya kemarin saya gandeng beberapa kemitraan, misalnya seperti Dinas Pariwisata, Kepala Dinas pun Pak Dodi waktu kemarin itu kita ajak turun gitu ya. Walaupun yang bersangkutan ke bawah laut? Ya, untuk dive ya. Dan walaupun nggak bisa dive gitu, tapi kita punya instruktur yang bisa membantu kita untuk mengantar beliau. Dan juga beberapa pihak-pihak lain yang tertarik dengan program kita. Dan sebenarnya kita di
pengelola kawasan wisata bahari ini tidak hanya berpikir masalah wisata hanya digunakan sebagai rekreasi. Jadi wisata itu bisa sebagai edukasi, pendidikan, penelitian, kemudian juga sebagai budaya dan banyak lagi. Karena di sanalah kenapa saya harus membangun VR, virtual reality, itu tujuannya adalah bukan semata-mata untuk menggait bahwa nggak perlu orang nyelam dengan menggunakan VR, tapi sebenarnya ini sebagai sarana edukasi buat generasi saya. Karena anak-anak itu nggak tahu. Saya jujur, ketika saya berkomunikasi dengan teman-teman di bawah, saya tanya, Anda itu udah berapa puluh tahun di sini? Ada yang 20 tahun, ada 30 tahun. Tapi mereka nggak tahu isi dalam laut. Di bawah laut, iya. Akhirnya kan? adalah ini ya, adalah virtual reality ini. Oke, karena begini, apa yang mungkin mereka sampaikan itu kan berdasarkan pengamatan mereka, pengalaman mereka. Tapi dengan adanya data yang kita rangkum dengan baik, kemas dengan baik, bahwa data yang ada itu bisa jadi informasi. Nah, misalnya seperti VR ini. Misalnya jenis terumbu karang tuh begini, ini dulu ada begini gitu misalnya. Kalau dengan media ini kan gampang, betul-betul memang ada seperti ini gitu loh. Real ya di sini ya? Real. Wah, gitu. Jadi keren sih. Ya ini salah satu juga unggulan kami. Jadi di bulan Agustus kebetulan kami juga ditunjuk oleh Kementerian KKP langsung sebagai penerima salah satu delegasi G20. Karena kalau di G20 itu kan kita juga bicara masalah blue economy. Salah satunya adalah bagaimana penguatan wilayah pesisir. Jadi benar. Sebentar, kita lihat dulu ini. Kalau ini adanya untuk masyarakat juga ya, biar mereka tahu bagaimana kondisi bawah laut. Untuk bisa menikmati virtual reality ini gimana? Mereka konsul kemana atau ke arah mana gitu? Gini, ini sebenarnya cara saya mempromosikan ke masyarakat dulu bahwa Anda tuh punya begini loh sebenarnya, kawasan yang bagus, dan ayo kita semangat untuk bekerja memperbaiki ini kan gitu ya. Nah ke depan ini kan masih sederhana ya, karena saya masih buat dengan saya simpan di handphone dulu, ada aplikasinya, kemudian kita masukkan apa yang kita record di bawah laut begitu. Sedang direncanakan ya. Sudah berjalan. Karena juga. Kemarin waktu kita kedatangan dari serah terima bantuan dari Kementerian Kelautan, itu dengan Direktur Jasa Kelautan ya. Jadi kemarin kita juga menampilkan apa yang ada di bawah laut itu menggunakan VR. Jadi mereka itu tahu bahwa apa yang kita kerjakan, bantuan yang diberikan itu juga bisa dilihat menggunakan VR. Tapi jujur ini masih offline. Kalau di online-nya sebenarnya bisa diakses di YouTube. Bisa juga. Nah, di YouTube itu bisa dicek ada VR, tapi itu singkat. Tapi kurang lama ya, sempat nonton juga sih. Nggak terlalu lama karena memang ke depan untuk menikmati misalnya jangka waktu 1 jam, 2 jam kawasan ini itu nanti offline sifatnya dan mereka harus berbayar. Gitu. Jadi nggak gratis juga. Jadi mereka nggak pakai ini nih. Kalau ini sih nanti nggak pakai yang beginian, ada yang lebih canggih lagi. Gitu. Ya, jadi ada brand yang lebih canggih, tinggal kita masukkan data, kemudian nanti kita buat peta VR-nya, kemudian mereka bisa cari titik-titiknya. Mereka mau berwisata kemana gitu loh. Itu dalam waktu 1 jam. Wah. Tapi kita yakin ini tahun ini kita bisa selesaikan itu. Semoga ya. Karena kembali lagi untuk membangun teknologi, kita juga membangun kemitraan dengan banyak pihak itu memerlukan waktu yang cukup singkat. Waktu yang cukup lama. Waktu cukup lama dan SDM kita pun masih agak terbatas sih sebenarnya, tapi nggak masalah. Nah, yang penting kerja fokus. Yang penting fokus ke proses juga ya gimana proses nantinya. Juga. Oke, ini buat sahabat kreatif yang memang akan concern di sini juga ya. Buat sahabat kreatif, buat sahabat-sahabat bahari yang memang concern di sini pemeliharaan juga pelestarian lingkungan biota bawah laut. Ini sebenarnya bukan semata-mata usaha yang kecil ya beliau, tapi lebih ke tanggung jawabnya dan juga rasa sadar untuk menjaga gitu. Baiklah, kita akan ketemu lagi di podcast berikutnya ya sahabat kreatif. Salam bahari. Salam bahari, laut sehat, kita sejahtera. Bye.